Setiap orang pasti ingin berhasil menuju masa depan yang cerah. Tetapi perjalanan hidup setiap orang itu tidak selalu baik-baik saja. Seringkali jalannya sangat terjal, berliku, sehingga kegagalan, keputusasaan, perasaan frustasi seringkali membayangi perjalanan hidupnya. Bagaimana agar kita bisa tetap kuat dan terus melangkah menuju keberhasilan kepada masa depan yang cerah itu? Kita mesti belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang hal ini? Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Situasi apapun yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengundang kami setiap hari untuk datang kepadamu, membawa semua hal-hal yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu, berbeban berat. Tuhan ingin kami boleh mengalami kelegaan. Saat ini kami menghampiri Engkau. Bapa, berikan kami kelegaan agar kami bisa beristirahat. Kami tahu masalah-masalah kami belum selesai, tetapi kami juga tahu bahwa Engkau pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Kekuatan-Mu akan menopang kami untuk bisa menjalaninya dengan baik juga sampai masalah kami selesai satu persatu. Bapa, berikan kami kebenaran firman-Mu agar kami tahu arah hidup kami dan apa yang harus kami lakukan untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap orang pasti ingin berhasil menuju masa depan yang cerah. Tetapi perjalanan hidup setiap orang itu tidak selalu baik-baik saja. Seringkali jalannya sangat terjal, berliku, sehingga kegagalan, keputusasaan, perasaan frustasi seringkali membayangi perjalanan hidupnya. Bagaimana agar kita bisa tetap kuat dan terus melangkah menuju keberhasilan kepada masa depan yang cerah itu? Kita mesti belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang hal ini? Esra pasal 8 ayat 1-36 memberi kepada kita pengajaran iman yang sangat penting untuk bisa memahami apa yang jadi pergumulan kita tentang apa yang kita bicarakan tadi. Sekitar 1.500 orang imam dan kepala keluarga berangkat bersama Esra dari Babel. Esra juga membawa sejumlah orang Lewi dan para budak bait Allah dari Kasifa. Esra mempercayakan harta bait Allah kepada 24 orang imam dan orang Lewi. Sesudah berdoa dan berpuasa, rombongan tersebut mulai mengadakan perjalanan panjang menuju ke Yerusalem. 4 bulan kemudian, mereka baru sampai di kota tersebut dan menaruh semua harta mereka di bait Allah, mempersembahkan korban-korban di mezbah dan menyerahkan surat resmi dari Artah Sasta kepada pejabat-pejabat yang berwenang di kota tersebut. Apa yang membuat perjalanan yang begitu panjang, berat, dan berisiko tinggi itu akhirnya berhasil? Mari kita pelajari perikop ini. Yang pertama, mereka selalu merindukan penyertaan Tuhan dalam perjalanan itu. Rindu Tuhan selalu menyertai perjalanan mereka. Ayat 31 kita baca. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem.
dan tangan Tuhan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Saudara-saudara, perjalanan Ezra dan rombongan adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Tidak hanya mereka harus melewati jalan-jalan yang sangat berisiko tinggi, mereka juga membawa benda-benda yang berharga. Itu pasti nilainya sangat besar. Oleh sebab itu, tanpa pengawalan dari tentara dan medan yang begitu berat untuk dijalani, yang mereka tidak tahu apakah ada penyamun-penyamun yang akan menghadang mereka. Mereka merindukan betul Tuhan menyertai. Mereka akhirnya bisa sampai ke Yerusalem karena memang Tuhan menyertai dan menolong mereka melewati jalan-jalan berbahaya tersebut. Penyertaan Tuhan akan membuat kita sampai pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Tidak peduli betapa sulitnya perjalanan itu. Tidak peduli bahwa perjalanan kita melewati masalah-masalah yang berat, situasi yang sulit, keadaan yang berbahaya, situasi yang sangat berisiko, orang-orang yang mungkin bisa mengancam nyawa kita. Tidak peduli keadaannya apa, kalau Tuhan menyertai, itu menjadi sebuah jaminan bahwa perjalanan kita akan sampai pada masa depan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap kita buat perencanaan, setiap kita mau melakukan perjalanan kemanapun, setiap kita mau bekerja, apapun yang kita kerjakan, mintalah senantiasa penyertaan Tuhan, supaya semua aktivitas, semua pekerjaan, semua pelayanan dan perjalanan kita itu disertai oleh Tuhan. Andalkan Tuhan, harapkan perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Yang kedua, mereka terus bergantung kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar sesekali atau ketika masalahnya sangat berat. Tidak, mereka selalu bergantung dalam perjalanan itu kepada Tuhan. Ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Kunci keberhasilan Ezra dan rombongan bisa sampai ke Yerusalem adalah karena sepenuhnya mereka mengandalkan Tuhan. Yang pertama, mereka rindu disertai Tuhan. Karena apa? Karena memang mengandalkan Tuhan. Sadar betul, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, mereka akan gagal sampai ke tujuan, yaitu kota Yerusalem. Hal ini terlihat dengan jelas kesadaran mereka untuk selalu meminta tuntunan Allah bagi perjalanan itu lewat merendahkan diri dengan berpuasa. Di tengah-tengah dunia yang sangat gelap ini, jangan sekali-kali kita mengandalkan diri sendiri, merasa diri kita sangat kuat, merasa diri kita sangat hebat, merasa diri kita sangat pintar, kita punya segalanya untuk menjalani hidup kita. Sepertinya kita tidak butuh Tuhan lagi. Ketika sikap seperti itu ada, itu sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya, akan menjatuhkan kita di dalam perjalanan, akan membuat kita kalah dalam perjalanan. Mungkin kita memang punya modal yang kuat, kita dikelilingi orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang berprestasi, atau diri kita sendiri memang mungkin orang yang berprestasi dalam karir. Tetapi tetap saja manusia tidak akan sanggup sampai pada masa depan yang Tuhan rancangkan dengan kekuatannya sendiri. Tanpa kehadiran Tuhan yang menyertai dan melindungi kita, perjalanan hidup kita sangat berbahaya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan
menerangi langkah-langkah hidup kita. Tuhan akan memimpin kita kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berbelok, kemana kita harus jalan naik, atau kemana kita harus melewati segala keadaan. Tetapi kepastiannya semuanya itu diarahkan Tuhan supaya kita sampai pada tujuan yang semestinya, di mana Tuhan sudah memberikan janji masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Apakah saat ini saudara sedang dalam keputusasaan, sedang merasa kelelahan menjalani hidup ini akibat beban masalah yang berkepanjangan? Sepertinya tidak ada ujung pangkalnya ini perjalanan hidup kita yang menanggung masalah ini. Sepertinya situasi sulit ini tidak ada jalan keluarnya. Apapun keadaanmu, jangan menyerah. Datanglah ke tahta kasih karunia Allah. Rindukan penyertaan Allah. Itu ada dalam rumah tanggamu, ada dalam pekerjaanmu, ada dalam pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan, rindukan Tuhan hadir menyertaimu. Dan kalau Dia hadir menyertaimu, belajar untuk berserah. Jangan mengatur Tuhan. Jangan lakukan semuanya sepertinya Tuhan yang harus nurut kita. Nurut apa yang kita pikirkan dan inginkan. Tidak. Kalau kita merindukan penyertaan Tuhan, berarti kita siap untuk berserah kepada Tuhan. Siap untuk tunduk mentaati kemanapun Tuhan memimpin, dan apa yang Dia firmankan itu harus kita taati. Kita harus belajar dari Yesus Kristus, Tuhan kita, yang taat sampai mati, merendahkan diri, mengosongkan dirinya, mengikuti apa yang diinginkan oleh Bapa di surga, sehingga Bapa memuliakan hidupnya sebagai manusia. Demikian juga hidup kita. Kalau kita akhirnya mau tunduk, berserah, taat kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Tuhan akan memberi kita pembelaan yang kita butuhkan untuk mengatasi setiap keadaan dan setiap hal yang mengancam jiwa kita. Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Tuhan ingin selalu menyertai kami. Walaupun seringkali kami begitu sombong, begitu angkuh, merasa kami sanggup untuk menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Karena kami merasa pintar, kami kuat, kami hebat, pengalaman kami banyak. Kami punya kekayaan yang cukup untuk menjalani, tetapi kami lupa bahwa dalam perjalanan hidup ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak musuh kehidupan yang berusaha menggagalkan hidup kami, yang berusaha menyesatkan perjalanan hidup kami, sehingga kami akan gagal untuk mengakhiri pertandingan hidup ini dengan berhasil. Bapa, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh kehadiran-Mu dalam setiap situasi hidup kami. Engkau kiranya menyertai perjalanan pernikahan kami. Engkau menyertai perjalanan kami membesarkan anak-anak. Tuhan menyertai pekerjaan kami. Tuhan menyertai pelayanan kami. Tuhan menyertai semua aktivitas yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami akan tunduk mengikuti dan taat pada firman-Mu, supaya kami Engkau bawa pada tempat-tempat yang semestinya, yang membuat kami semakin dekat dengan keberhasilan dalam menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jika saat ini ada masalah dalam hidupmu atau keluargamu juga sedang dalam pergumulan, temanmu sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.